serulah aku, panggillah Allah. Berarti setiap dipanggil awirah ayyamatan falahul asmaul husna wala tajharu tuqdutari. Bisa latih ke waktu salat. Oh, ada hobi berarti. Laut ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Jangan hobi mah tetap ya Allah. Dah ruhaniyah dirinya yang terganggu selalu melintas. Hati-hati ketika datang melaksanakan keur ngawirin urang can dikenal ku Allah, terus datang bisa kemungkinan itu bangsa jin, bisa kemungkinan itu yang lain makhluk jin make jubah, bisa mungkin juga jin ayeuna make gamis, bisa juga jin godegan, bisa juga. Tapi bila mana manusia ngalaksanakeun secara seperti itu, pastinya manusia yang rasa berpikir. Padahal kedatangan daripada itu kudu pahamnya, karena di sini harus diberi paham karena alhamdulillah dikehendaki Allah lewat aurat menghadirkan Nabi Idris ngaderas, yaitu rek menuju ke surga Allah atau kepada zat Allah, yaitu dengan ngaderas kade bintangan gangguanana sing dipaham. Kalau sudah paham, ketika datang walaupun assalamualaikum, jawablah waalaikumsalam. Ketika datang iblis hitam-hitam, maka silahkan. Daripada itu pastinya di dalam surat At-Taghabun, ma asobakum mi musibatun illa yahdiqallahu illa bi'idnillah. Kalayan idin Allah bila mana datang, makanya yang dari pertama mengelaskan ijazah pasti diberikan ayat, yaitu surat At-Taghabun ayat seberapa? Ayat 9. Catat tah anu karek ijazah surat ma asobakum min musibatun illa bi'idnillah. Ketika datang ke dalam hati memang kalian izin Allah, asal manusianya ingin menuju kepada Allah. Bila mana manusia tidak merasa tidak ingin menuju kepada Allah, walaupun masih dalam syariat pun semuanya Allah yang berperan, dan cuma manusia akan kebingungan di situ. Insya Allah. Surat At-Taghabunnya, At-Taghabunnya ayat 9. Catat. Serulah aku ketika datang ngalaksanakeun lamun wae ayeuna urang kemunculan, ieu dikasih taunya. Bila mana manusia kedatangan mangrupakeun wiridan, geus wiridan berarti malin anu eta anu ngalaksanakeun zikir. Kan muncul di palbah. Terus pikir orang kadang-kadang sok aya di gunung atanapi hayang di lorong atanapi kedatangan bangsa hitam kehitaman. Lamun wae datang kehitaman, yaitu adalah dari bangsa-bangsa jin, padahal itu yang keluar di dalam tubuh kita, hawa-hawa nafsu, keinginan kita yang selalu ingin mendorong, itulah makhluk-makhluk Allah yang keluar dari dalam pikiran atau dalam tubuh kita akan muncul di hadapan kita. Muncul seperti apapun itu di dalam pikiran kita. Ketika di hadapan kita melihat ular atau apapun atau macan, silahkan. Kalau nggak percaya silahkan. Kalau nggak percaya, ketika kita melakukan wiridan, kita di hadapan kita ada megang kapur
atau sefidol apapun silahkan, karena ini sudah terbukti dan dibuktikan juga. Kita melihat di hadapan kita depan ada makhluk, misalkan seperti apapun makhluk, penasaran, cakal sebidang coret, cakal, silakan. Ketika sadar kita di sini, muncul ayat. Ketika di dalam pikiran kita atau lagi wiridan seperti apa, mungkin wiridannya nuas, setengah tuluh, setengah syar'i. Terus di hadapan kita ada macan. Kita penasaran. Kadang-kadang orang masih berpikir, oh cenah ini mah di tempat angker. Berhubung tempat angker, urang melaksanakan kerja kedatangan meong. Silakan cakap kata meong. Pagi ini ayat sudah dibuktikan. Ketika kita melakukan auron di sini, auron dengan zikir kita masuk ke lorong atau gua. Ini wiridan. Masuk wiridan pasti papangi, ngan lama wiridannya itu mah biasa. Ya duit, ya duit, ya duit, ya duit. Wiridan eta lah. Lamun teu pernah panggil ya duit, ya duit, ya duit. Udah itu ya duit. Lamun teu pernah ya duit, ya duit. Terlarang Tuhan duit. Masuk ke lorong. Di lorong itu mungkin pertemuan dengan apa-apa. Maka itulah yang ada di dalam dada kita. Di lorong ketemu dengan kucing kering, misalkan di lorong ningali jelema ruwah, itulah di dalam dada kita nafsu pengen dipuji ku orang banyak. Ketika manusia lakukan aurat, ini kasih tahu, ini rahasia-rahasia. Beda alun, coretan alun. Cuma di alam doang. Jadi Allah berkehendak membukakannya. Ketika kita melihat cahaya atau cahaya putih atau cahaya hitam, ya jangan jelaskan, bisa nanyakan. Cahaya putih atau cahaya hijau atau cahaya abu-abu atau cahaya kuning, itu beda-beda cahaya. Cahaya hitam, putih, merah, kuning. Ketika kita melakukan cahaya atau pertemuan dengan cahaya hijau, dengan cahaya hijau itu bertemu melihat cahaya kehijauan, maka jatuh seperti ini. Cahaya hijau itu bila mana orang masih wirid, itu adalah cahaya syariah.
bila mana cahaya syariat itu selama ia kurang kakarap dipunjulkeun cahaya syariat. Naon berarti amal peribadahan teh karang baik dina bidang syariat. Akan sadar manusia ini adalah syariat. Contohna Rasulullah cahaya lain nyirorokin ketika manusia di dalam wirid ini lain mimpi lain, artikan ya di dalam melakukan aurat cahaya merah kehitaman nih cahaya ini karbon. Ketika melihat cahaya kemerahan itu adalah yang keluar, Allah mengeluarkan dari dalam tubuh darahmu sangat kotor. Darah kekotoran. Lamun di awewe mah keluar head. Simbolis pintu itu darah kotor. Bila muncul cahaya, lain cahaya melihat warna. Lupas nama aura. Sebenarnya ku hayang kepaham hayang apa? Lamun melihat cahaya putih ketika ruhaniyah orang posisinya lagi pikir, terus lagi pikir, didatangi Allah cahaya qalbu, cahaya hakikat, cahaya ilmu menuju kepada cahaya tingkat. Itu bila mana wirid lagi ngawirid jelema nu sangat tadi masuk. Lamun urang keur ngalaksanakeun ngawirid ieu lagi keur ngawirid urang ningali laut. Ningali laut itu Allah ngunjukkeun ka hambanya supaya sadar bahwa ilmu Allah itu sangat luas. Ketika di dalam hati merasa berilmu, padahal ilmu secuil bakal dibawa ke sana, dan merasa cukup yang ada, ternyata itu jelema dek ngawirid bakal dibawa ke Allah atau dilihat
ku Allah itu adalah cahaya adalah syagara atau lautan. Lautan. Lebih luas. Ketika awirin di dalam ini bukan rahwani. Bila mana manusia posisinya lagi ngawirin, ini baru nyeruk yang selalu menyeruk, terus dibenci, baru diseru-seru ke berapa menyeruk, ya Allah, ya Allah. Tapi masih tetap ke Allah, tujuan anak memanggilnya. Banyaknya akan diperlihatkan. Bisa melihat orang gunung, bisa melihat yang lain, bisa melihat sawah, banyak itu. Lorong gua atau melihat gua. Lihatnya itu tidak ada. Ternyata bisa melihat orang. Mungkin muncul lewat rasa. Komo lawan orang posisi mimpi malende. Nah, ayeuna lamun urang ngerasa aurat karena orang terlalu busuk semangat daripada dorongan hawa nafsu, ingin dan ingin, keinginan itu dengan dorongan hawa nafsu dimunculkanlah itu. Dengan dorongan nafsu, dengan terusnya orang Allah kepaham Allah, dipujuk keluar. Apakah itu dijadikan Tuhan, apakah itu dijadikan godam. Lamun dijadikan godam, itulah nafsu. Tubuh kita ini menyembah karena hawa nafsu. Kita nggak bisa saja namanya udah orang merasa bisa itu kan ngebisik ke asup deui. Asup deui kan awak. Mungkin nak bilang terus. Karena aku bisa wah terus. Sudah bila pada laut sudah dilihatkan oleh Allah, di laut sudah luas. Terus dilihat orang terus orang di situ merasa aku ilmu banyak. Padahal itu ilmu Allah yang sangat luas. Berarti itu jadinya caduk calon tak gampangnya dukun mah. Rek jadi waduk ada dicaduk. Wakil dukun. Itu jamaah teh berarti lamun bapak dukun teh wakil jadi waduk. Masya Allah, itu ma'asabah. Ngaji lah santai. Tapi kebuka ngawirid lorong itu dibuktikan. So, Ustazah buktikan. Kapangihna eta lamun urang bohong, lamun masih dalam kadinya ngaji, coba dengikeun rasakeun ayeuna ngaji. Kapangih jeung eta teh. Papangih jeung nafsu eta teh. Sok eta lamun urang tadina ningali cahaya gitu terus dicirian. Dicirian eta lamun urang panggih jeung ayeuna maca jeung cirian waktu harita. Ayeuna kapanggih ayeuna mun harita urang keur ngawirid panggih itu ayeuna nyata teu awak urang. Ayeuna awak urang. Nyata ayeuna gitu.
Tadi merasa ilmu itu ada, ternyata ilmu luasnya ilmu Gusti manusianya tidak ada. Kenapa harus diadakan? Ayeuna mah ganti ulah ya duit ulah ayeuna mah ya Allah. Ya Allah, nah karena sudah ruhaniahnya sudah dikenali kepada Allah. Oleh siapa yang bisa? Tiada lain hanya Allah. Nah, kalau sudah dikenali, baru di situ muncul Allahu al-haq. Allahu Allah huwa dia itu yang mempunyai hak. Yang bisa menghitung ini yang haknya. Nah, mata lamun urang keur ngawiri tok hayang ditaek-taekeun ayeuna urang ngawiri dengan ieu geus bosen asana. Bosen can datangna naon geus bosen. Hayang dipindahkeun kadang-kadang nafsu mah kitu ngabisikna teh. Batur wis ka itu aing urang geus setahun 2 tahun. Alah, setahun 2 tahun ngeun kemari mah setahun. Kopi pik. Yang coba tanya mun bahasa urang geus nepi ka mana ieu? Dalam hati mengatakan Allahu ungkul atahu ana. Pasti beda-beda. Tapi dorongan nafsu lain. Bocah orang dikir napas we. Can nyampe bahasana ge bung. Lamun walbah ayeuna huwa al-haq can ketemu dengan seperti itu, pasti nanti lamun can nyampe kajian nyampe ke sana pasti bingung, Bung. Bingung, yakin bingung. Dan bohong. Coba lamun urang can ketemu jeung nanaon nyebutkeun Allahu al-haq. Lamun can papoe jeung nanaon arek balik deui moal. Udah pasti balik doi. Allahu al-haq. Itu di situ muncullah aneh-aneh ketika orang disuruh tiadain bisa lewat pamajikan, bisa lewat yang dianggap guru secara syariat, bisa diberikan solusi dari teman, tidak mau, masih di dalam dirinya itu masih bertahan, padahal tiada lain Allah itu. Pamajikan tanpa Allah gak bakalan bisa menyuruh, gak bakalan bisa minta. Guru yang dianggap guru penyuruh, jangan melihat kemanusiaannya, padahal Allah semuanya. Tapi kitanya nolak, tetap itu dipanggil oleh Allahnya tidak mau. Silahkan diri sendiri. Nah ini disebutkan di titah kalaksanakan tawasulan itu. Masih melihat karena kawa mengikuti dorongan teh yang nanti dua pasti nggak bisa lah can bisa lah can pede lah erat lah, padahal lihatlah atau yang membisikkan. Coba dalam hati pasti mengatakan hayang sabener nama, cuman era hayang sabener nama. Eta dah hati mah dalam iblis bisik enak ngadengikeun ge pas praktekna keluar geus beres ngaji lain nafsu. Ini ngaji di alam rahwan. Rahwan. Ya Allah.
muncul cahaya. Nah didinya geus al-haq teh bakal muncul yuk tuh muncul padahal itu sebenarnya dina al-haq dan sebenarnya cuma ukur 88 dibagi 12 dibagi opat anu opat muncul ke 12 cahaya lamun can bijil daripada nu opat ini dikir 12 cahaya berarti ada sifat kekerasan hati. Keras itu hati. Tegas melebihi. Sedeket cek Allah pakul nadib bi asoka pang pajarot min husnata asrota aina. Surat Al-Baqarah ayat 60. Wa idis tasqa Musa liqaumi fakul nadrib bi asokal hajar pang fajarot min husnata asrota aina qad alima kullu unnasim masyrabahum kullu wasrabu mi rizqillahi wala ta'asaw fil ardi mufsidin. Bila mana diturunkan secara syariat mah hujan air kan enggak secara syariat mas. Bila mana manusia mendikirkan daripada 12 itu daripada dibagi ofat, anu ofat itu adalah yang kita jalani ini dari mulai jahar sampai ke la ilaha illa ana. Di situ bila mana manusia geus nyampe 12 ini akan muncul air qad alima kullu unnasim masrabahu. Silahkan kalau sudah keluar daripada la ilaha illa ana, zikir sudah nyampe di dalam hati, muncul cahaya-cahaya hakikat dan marifat, qad alima kullu unnasim masrabahu. Silahkan minum, silahkan konsumsi, silahkan kaji, silahkan amalkan, silahkan istiqomah. Wasrubu mirikillahi, itu rezeki hakikat di Allah. Wala tausbil ardi mufsid, janganlah engkau menyekutukan Allah dalam hati. Bakal muncul cahaya-cahaya ilmu yang 12 itu, insya Allah. Tapi manusia cerita ayat ini cuma ngadengikeun dongeng cerita Kangjeng Nabi Musa. Ditakol batu para sahabat rek perang geus perang ditengeukeun asoyaka tengeukeun batu pakul nadri biasa hajar. Inilah tongkat-tongkat Nabiullah Isa alaihissalam. Kenapa Kangjeng Nabi Isa mempunyai tongkat? Isa Musa. Kangjeng Nabi Musa. Inilah tongkat Kangjeng Nabi Musa yang dijadikan oleh Allah dari melakukan pelapah korma dijadikan ular. Inilah tongkat-tongkat menuju kepada Allah. Ular-ular itu dibunuhan sadayana tongkat Kangjeng Nabi Musa. Ular itu semuanya dikonsumsi. Ular-ular sihir Fir'aun itu kutuk. Sekarang ada di dalam tubuh kita. Ular-ular itu dikonsumsilah tongkat menuju kepada Allah. Semuanya terus dimakan. Wah, ternyata nafsu-nafsu ini, nafsu ular, nafsu macan terus dikonsumsi. Ini tetap saya dimakan lewat terus. Ular-ular kecil itu. Iya tongkat bakul nadrib. Tegak tongkat. Karena hati ilmu tauhid wayahna. Ketika ayeuna urang rek menuju kepada Allah, ketika hati keras kudu ditegak ku tongkat mana tongkat. Inilah dinul haq arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru ala dini kulli
walau sanajan keadaan keur musyrik dalam hati menyekutukan teunggeul. Lamun geus meunang ayeuna geus ditenggel hate geus gempur digempur muncar cahaya ilmu. Silahkan ilmu sudah dapat konsumsi atuh. Kullu wasrobu lirizkillah, karena kadia dibawa ku Allah, diterangkan dengan syariatna kami, hakikatna Allah sudah muncul di dalam dada masih konsumsi. Kullu wasrobu, inum atuh, inum tak cai rezeki di Allah, rezeki itu berbentuk ilmu tauhid. Lamun teu diinum, teu dimakan, teu diamalkeun, teu diistiqomahkeun, eta cai hareupeun maneh cucu laugan haus we inum cai teu didahar pasti kapanasan. Ilmu geus sararaya dina dada ngaji getol tiap malam Jumat. Lamun masih kana bersadar, masih kana malu, ya malu. Ngawiridana masih kana ya malu ya. Ngaji teh karena datang oke karena lamun teu era sia di era tak. Berarti Tuhan nanti yamal konsumsi eta cai hareupeun, eta cai geus disiapkeun Allah, eta tina jero batu tina hati geus bararijilan, eta geus bararijilan. Tiap minggu datang deui cai, tiap minggu datang kunaon teu diararindu. Bagtatan ketika datangnya kematian kaki aduh padahal ngaji teh minggu nya itu. Tebenang ti dieu palebah dieu, tebenang ti dieu kebelah dieu, lupa memang iblis anu ngutak-ngatikna dengan syariatna nafsu. Seru bisi ruksak deui wala tasau kulu wasrum dari wala tasau filabil. Kari-kari ayeuna keilmuan, kari-kari kurang teu dianam, teu diminum cai agar pasi kusir, kopi teu diminum pasi kusir, disireum, paling oge sireum jang nyongcong, jang batur ngawangkong, al ilmu bila amal asapata, paling cuma jang hujah doa. Tuh bisi bohong tuh surat Al-Baqarah. Tidak. Cahaya muncul, cahaya syariat sudah muncul, cahaya tarekat sudah muncul, cahaya ma'rifat hakikat, cahaya ma'rifat sudah muncul, hakikat sudah muncul. Ya Allah, inilah silahkan. Masalah ngadahar jeung ngadahar kan cuma menyeru lewat kasih sayangnya Allah, lewat merintah memaksa. Masalah dipaksa nggak dipaksa itu bukan urusan aku, urusan Gusti Allah. Ketika orang malas, siapa yang menyuruh? Ketika kita malas, yang manggil siapa? Nunyaram siapa? Siapa saya jawaban. Namun Gusti kenal itu saya jawaban. Saya jawaban gitu aja. Bener nama, gampang, simpel, dipraktekkan ketika Allah memanggil udah tahu dia, ketika melarang siapa, itu udah ada jawabannya. Udah
Kita bersadar, kita melakukan datang dengan kita hanya dengan panggilan Allah, bukan kepanggilan dengan malu. Kita melakukan wiridan di rumah, jangan bersandar karena doa. Tetap bersandar ke Gusti. Nah, harus lewat syar'i. Ini tingkatan ruh rahwani masih dalam keadaan perjalanan. Kalau bisa dikatakan tarik, insya Allah ke depan lebih jelas lagi. Allahumma sholli ala sayyidina